tim hati. Saya kira tidak salah Bapak datang ke sini. Begitu. Jadi Bapak datang ke sini, kami DPC PD Perjuangan Kota Alor dengan tangan terbuka, hati yang terbuka menerima Bapak untuk melalui sebuah proses panjang yang akan terjadi di DPC PD Perjuangan. Sama tanya Bapak Marianus, apakah sudah mendaftar secara online? Sebagai bakal calon bupati Alor periode 2024-2029. Tentunya Bapak Marianus ini adalah kader Partai Demokrat. Beliau juga sebagai Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Karena itu, secara organisasi apabila beliau sudah mendaftar di Partai Demokrat beberapa hari yang lalu, maka kami pengurus tingkat kabupaten wajib mengantarkan beliau apabila beliau mau mendaftarkan diri lagi di beberapa partai lain. Karena itu, setelah beliau mendaftar di Partai Demokrat, secara organisasi kami wajib mengantarkan beliau. Secara resmi, kami Partai Demokrat juga sudah menerima pendaftaran beliau. Bersama dengan ada beberapa lagi bakal calon bupati yang sudah mendaftar. Karena itu beliau adalah kader tulen Partai Demokrat, maka kami hari ini kami datang di keluarga besar PD Perjuangan, kami mengantarkan kader kami ini mendaftarkan di PD Perjuangan. Mudah-mudahan proses ini bisa dilaksanakan sepenuhnya dengan baik dan kita berdoa saatnya nanti Tuhan berkenan beliau juga bisa mendapatkan rekomendasi dari PD Perjuangan. Ini saya hadir sendirian, mendaftarkan secara sendirian. Tentu tanpa mungkin saya menjelaskan juga teman-teman tahu yang berorganisasi khususnya di partai politik dalam proses pilkada seperti ini tentu ada mekanisme yang harus dilalui. Ya. Karena kami dari Demokrat sebagai partai asal saya punya kursi cuma 3. Ya, tentunya syarat mutlak untuk berkoalisi kalau misalnya dalam perjalanan lebih dulu itu membuahkan hasil. Ya. Sehingga hari ini saya hadir masih sendirian. Ketika kita berkoalisi tentu partai-partai yang berkoalisi juga punya kepentingan. Ya. Apalagi sekelas PDIP. PDIP partai kader yang memiliki kader yang berlapis-lapis, sehingga jangan sampai pada tahapan tertentu kita bersama dan PDIP menawarkan kadernya. Jadi itu beberapa pertimbangan yang saya belum menentukan secara paket. Bahkan juga kalau kita menentukan paket sebelum, dan kesan kita memaksakan partai politik untuk mengikuti kita benar. Ada terkesan seperti itu. Atau misalnya kita sudah paket lalu tiba-tiba partai koalisi punya kehendak lain, maka itu juga menimbulkan masalah baru. Saya mau kita maju dengan senang hati, yang gembira, bersahabat, itu pikiran saya. Nah, bertanya atau ingin tahu, kira-kira Marianus mau jadi calon bupati apa? Paling tidak ada gambaran-gambaran umum yang teman-teman harapkan. Jadi, yang memotivasi saya untuk maju sebagai calon bupati, yang paling pertama adalah kondisi ekonomi masyarakat, kondisi kesejahteraan masyarakat. Alor hari ini Alor tergolong termasuk di dalam daerah tertinggal. Daerah tertinggal itu salah satu faktornya adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi Alor pada urutan ke-19, kesejahteraan masyarakat Alor itu pada peringkat ke-19 dari 22 kabupaten. Peringkat 19 itu bukan dari 22 baru naik, tetapi dari 16 berturut. Teman-teman silahkan akses di data BPS dan jelas. Nah, terkhusus pada sektor ekonomi pangan, pertanian dan pangan,
khususnya beras itu kita awal punya kebutuhan dari 218.000 jiwa. Kebutuhan kita adalah 26.000 sekian ratus ton. Tetapi Alor hanya mampu memproduksi 2.080 ton. Berarti kita masih minus atau kekurangan 24.000 sekian ratus ton. Nah, kalau kita hitung dalam angka rupiah, maka uang triliunan, 4 sampai 5 triliun yang selama ini berada keluar. Nah, sementara kita bandingkan dengan fakta tentang kondisi alam kita, ya mungkin tidak sampai dengan 26.000 bisa kita produksi. Di bawah 50% yang kita beli, katakanlah 12.000 kita bisa produksi, tapi tidak bisa dilakukan. Nah, ini yang memotivasi saya maju, bagaimana kita membangun ekonomi Alor pada semua sektor, terutama sektor ekonomi. Nah, program saya itu tanam beli untuk membendung uang 4 triliun yang keluar ke daerah untuk beli beras. Kemudian saya punya program juga berhubungan dengan perikanan tangkap. Yang berikut program yang berhubungan dengan peternakan pelihara beli. Kemudian manajemen satu harga di sektor perdagangan. Kemudian di infrastruktur, setiap daerah dan wilayah yang sulit dan rawan, bagian Alor ini terletak di jalur bencana yang hampir setiap waktu kita berlangganan dengan bencana, maka setiap wilayah yang sulit itu harus didapatkan alat berat. Kemudian program yang terakhir itu adalah pendataan ekonomi rumah tangga. Karena tentu misalnya ketika saya terpilih menjadi bupati, pasti istri saya jadi ketua PKK. Maka tugas dia adalah bagaimana menata ekonomi rumah tangga. Ekonomi rumah tangga masyarakat. Masyarakat punya pendapatan, tapi kadang-kadang manajemennya kurang bagus. Akhirnya tidak efektif dan efisien dalam pengelolaan. Selama ini kan kita hanya mengajarkan mereka bagaimana jahit, bagaimana masak. Sebenarnya itu sudah tidak relevan lagi, kalau menurut saya. Bagaimana kita mengajarkan mereka membaca peluang, membangun industri home industry, dan kemudian kalau ada pendapatan, bagaimana mereka mengelola pendapatan itu bisa efektif dalam rumah tangga. Itu beberapa program yang secara garis besar saya sampaikan. Nah, visi saya itu menjadi revolusi ekonomi. Bagaimana program ini jalan? Langkah pertama yang harus dilakukan adalah efisiensi anggaran. Kalau efisiensi anggaran tidak dilakukan, maka apapun program kita pasti, ya. Karena menurut pengamatan saya, banyak anggaran yang pasti atau sering disebut jadi inefisiensi. Kalau sudah inefisiensi, pasti bicara efektivitas tidak mungkin. Nah, itu sedikit gambaran umum tentang program saya. Saya berharap bahwa kalau PDIP juga adalah partai wong cilik yang berjuang, wong cilik itu rata-rata orang kecil, orang-orang susah. Kalau program saya ini, visi misi dan program saya ini menyentuh orang kecil, maka mungkin kita bisa bersama dalam perjuangan ini. Tentunya proses dan tahapan pasti panjang, membutuhkan waktu, energi, tenaga, dan biaya yang besar. Tetapi kalau kita punya tujuan yang sama, maka saya yakin yang sulit, yang panjang, semua bisa berjalan dengan baik. Saya pendaftaran saya sudah di hari ini pakai 3. Saya lebih memilih mendaftar di partai-partai yang belum punya figur atau kadernya yang tidak maju, tidak menyatakan diri menjadi calon bupati. Gerindra saya tidak mendaftar karena ada kadernya yang maju calon bupati.
PKB saya tidak mendaftar karena ada kadernya Manita. Sedangkan partai-partai yang lain ini belum, di Bupati juga belum ada, waktu juga belum muncul, saya coba. Karena perhitungan saya begini, kalau ini politik sentimental sangat ada. Bahwa ketika saya mendaftar di partai yang sudah punya calon atau figur bupati, kemudian dalam proses tertentu, pada tahapan tertentu, dan ternyata kadernya itu entah digugurkan atau memang secara alami digugur, tapi mulai dipolitisir bahwa si A gunting B, si C, itu saya tidak mau. Maka saya memilih yang belum punya kader yang calon bupati atau bupati. Saya yakin PDIP pasti mempersiapkan kader jika misalnya dalam komunikasi politik di tingkat bawah sampai pusat semua saling bersinergi dan menghasilkan hasil bagus, kita bisa bersama. Saya kira itu pikiran saya. Mohon maaf pada kesempatan ini jika ada hal yang kurang berkenan. Berjuang kepada anak, mulai turun ke bawah, turun ke rakyat, berproses dari bawah. Karena Pak Marianus dan seluruh keluarga yang hadir, akan ada survei yang kita sendiri di DPC tidak tahu siapa yang survei dan kapan survei ini. Untuk itu bekerja teman. Saya kira untuk keluarga teman-teman yang hadir, keluarga yang hadir ini, jangan menunggu Bapak Marianus perintah baru jalan. Turun bertemu satu orang, bertemu dua orang, bertemu tiga orang. Jangan tunggu lagi lama-lama, ini uang bensin dulu. Turun. Supaya di saat orang survei, DPP panggil kita itu Daud Fo, sekretaris, Ibu Nyarek, teman-teman DPC itu. Nama itu yang cocok, pas dengan hasil survei. Saya berbangga karena Bapak punya program tadi, dan ini itu kunci, luar biasa. Kalau ada calon bupati, kakak suruh, kalau siapa yang kakak sudah berdiskusi, keluar diskusi, suruh daftar di PDIP, supaya kita berproses. Batas tanggal 30 hari Selasa. Ya nanti saya hari Minggu pulang, ada Bapak Soli. Ya akan melanjutkan. Daftar online, wakil pun harus daftar online. Karena sudah daftar online itu Bapak Mat, Daud Pong, Bapak Soli dan semua ada ini sudah bisa hapus. Karena kita tidak bisa buka linknya, tidak bisa. Akan ada survei Bapak Marianus dan keluarga itu sekali lagi bekerja di bawah. Jangan sampai nanti nama tidak proses Bapak Marianus, ini Daud Pong tidak suka dan kita tidak. Ini bukan masalah suka tidak suka. Di PD Perjuangan Bapak Marianus kader ada yang daftar pasti. Hari ini mungkin ada satu yang daftar calon wakil. Tetapi di PD Perjuangan Bapak, kalau disurvei dan tidak, pasti partai tidak tunggu. Kalau yang melawan, silakan engkau di luar partai. Itu PD Perjuangan. Silakan keluar. Karena jangan sampai satu orang menjadi tuli yang mendikan semua. Lebih baik Anda di luar, silakan cari partai lain. Kalau masih mau di PD Perjuangan, apa yang ditentukan DPP partai, hormat dan tunduk, laksanakan perintah. Itu perintah.